Indonesia kembali mengekspor 100 ton jagung premium ke Malaysia, hasil panen raya kuartal 2 2026 di Kalimantan Barat. Warga negara Malaysia yang meninggal karena kelaparan. Aku ingin berbicara berdasarkan fakta. Banyak warga Indonesia bilang kalau Malaysia itu krisis beras. Jujur janggal, aku penasaran. Masa sih Malaysia negara maju gini krisis beras? Kerja sini dalam beras nih dah 12 tahun. Belum pernah lagi beras kita yang putus kat Malaysia ni. Kemahalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi stok penimbal beras. Kutu beras serbu pemukiman warga di Karawang. Serangan kutu beras dari gudang Bulog Karawang kok bisa? Kemarin dia kan anak saya nyampe. Teman rakyat Malaysia yang bilang Malaysia krisis beras udah terjawab oleh rakyat Malaysia sendiri. Riuh Konoha Malaysia krisis beras. Pantasan saja geng, warga Malaysia menolak keras beras dari Indonesia. Ternyata beras di Indonesia itu banyak kutunya geng, kutu beras. Kok bisa kayak gitu? Aduh, makanya yang terlalu ditimbun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video keirian media Indonesia ataupun media Konoha, geng. Bertubi-tubi Malaysia kena, geng. Gak habis pikir Ikinya dengan media Konoha ini, geng, ya. Dan orang ini yang bekerja di Malaysia percaya, geng, orang Indonesia ini, geng. Waduh, dulu impor tenaga kerja, memang betul. Dan itu hari impor tentang beras, geng. Dan sekarang Malaysia mengemis jagung kepada Indonesia. Tak habis pikir ya, geng, ya. Dan aduh ya Allah, dan segelintir orang ini percaya tentang berita ini, geng. Tidak menganalisis dulu, tidak menggajinya dulu, dia langsung percaya tentang berita-berita ini, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Prabowo berjalan ke beras Bulog kayak gitu ya, geng, ya. Dia percaya bahwasannya Malaysia mengemis beras. Dan yang sangat mengejutkan, geng, orang Malaysia tidak mau beras Indonesia. Kenapa, Bang? Nah, simak video ini sampai tuntas, geng, ya, geng, ya, biar kalian paham. Kenapa sih orang Malaysia tidak mau? Pasti ada alasannya, geng, dari Ikinya. Oke, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu guys, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan komen ke bawah. Janji jangan begaduh. Jom kita simak video ini sampai ke akhirnya. Let's go. Indonesia dibilang candu impor beras. Nah, sekarang Malaysia malah ngantri minta stok dari Indonesia. Kebaliknya tuh. Yang bikin menarik, Malaysia bahkan berani nawar sampai Rp16.000 per kilo buat beras premium Indonesia. Nah, padahal beberapa tahun lalu kita sendiri masih ribut soal impor pangan. Apa yang sebenarnya berubah sampai negara lain mulai percaya sama stok beras Indonesia? Penasaran? Kalau ada cerita yang bagus-bagus tentang Prabowo, tentang Indonesia, pada diem pura-pura nggak tahu ya kan. Jangan diserap dulu, Kak. Jangan diserap dulu. Cerita tentang kejelean negara kita, tentang kejelean presiden kita, ramenya nggak tanggung. Memang banyak kali para pembenci presiden kita ini ya. Bukan pembenci, pengkritik. Indonesia kembali mengekspor 100 ton jagung premium ke Malaysia, hasil panen raya kuartal 2 2026 di Kalimantan Barat. Panen raya yang disaksikan langsung Presiden Prabowo ini jadi bukti hasil pertanian Indonesia mulai diminati pasar internasional. Jagung binaan Polri tersebut memenuhi standar ekspor dengan kualitas premium dan dibeli dari petani dengan harga yang menyejahterakan. Jeduk-jeduknya, Bang, terlalu percaya dengan media Indonesia. Nah guys, kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus terima kebijakan dari presiden kita ya, yang ingin bekerja sama dengan Malaysia ya kan. Kita sebagai rakyat, kita harus mendukunglah pemerintah kita kan. Kepemerintahan kita melakukan itu untuk kesejahteraan rakyat kan, untuk memperbaiki ekonomi
negara. Jadi kalau ekonomi negara kita membaik, pasti rakyatnya yang sejahtera ya kan. Jadi kita buat apalah kita saling menghina, Sejahtera saling katanya. menjelek-jelekan, jelek-jelekkan ya kan. Kita ini serumpun ya. Jadi kita Indonesia Malaysia itu harus bersatu ya kan. Karena kepala negara kita aja bekerja sama dengan kepala negara asing yang lain ya kan. Jadi buat apa kita saling menjelekkan rakyat-rakyatnya ini? Ayo kita bersatu dong untuk mensejahterakan negara kita masing-masing. Oke? Ada salah satu warga negara Indonesia yang kirim ke aku atau DM video ke aku mengenai ahli parlimen Malaysia yang menyatakan bahwa ada warga negara Malaysia yang meninggal karena kelaparan. Aku ingin berbicara berdasarkan fakta. Aku sudah hidup di Malaysia dari tahun 2002 sampai sekarang 2026. Dari 2002 sampai 2026 ini tidak terdengar, tidak terlihat dari diri aku bahwa ada rakyat Malaysia yang meninggal karena kelaparan. Ya aku tahu meninggal karena sakit banyak, ya aku tahu meninggal karena eksiden pun ada. Tetapi meninggal karena kelaparan tidak ada dalam sejarah pengamatan aku selama aku hidup di Malaysia. Kalau yang DM aku, tuan yang DM aku ini tidak percaya, up to you. Aku sudah mengatakan berdasarkan fakta. Even masa COVID kan banyak lockdown kan, banyak orang yang kekurangan persediaan makanan. Mereka mengibarkan bendera putih dan banyak bantuan datang. Banyak bantuan datang. Sekedar mengibarkan bendera putih di luar rumah, banyak, tak kisah you warga negara Malaysia, you warga asing, semua dibantu. Banyak warga Indonesia bilang kalau Malaysia itu krisis beras. Jujur janggal, aku penasaran. Masa sih Malaysia negara maju gini krisis beras? Di video aku yang ini banyak banget yang komentar kalau Malaysia itu sama sekali nggak ada beras. Akhirnya aku langsung mampir ke beberapa grocery dan supermarket yang ada di seluruh Kuala Lumpur untuk mastiin apa benar krisis beras. Dan yang aku lihat berasnya tuh masih banyak banget, mulai dari beras lokal, beras dari Thailand, beras dari Vietnam, sampai beras impor lainnya juga masih tersedia banyak di sini. Bahkan satu jenis beras aja stoknya tuh bisa setumpuk ini. Mungkin pengalaman setiap orang tuh bisa beda-beda atau tergantung daerah dan jenis beras yang dicari. Tapi setidaknya dari yang aku lihat langsung di beberapa grocery yang aku datengin, stok berasnya tuh memang masih melimpah. Sebagai orang Indonesia yang udah 6 tahun tinggal di Malaysia, aku lebih suka nunjukin apa yang benar-benar aku lihat gini daripada cuma percaya dari komentar atau berita yang belum tentu sama dengan kondisi di tempat. Jadi asal-usul Malaysia krisis beras ini dari mana gitu? Coba deh drop di komentar. Guys, susunan dia dah hampir sama tinggi dengan saya. Tengok, sama tinggi dengan kakak tu. Punyalah banyak beras dekat Malaysia. Ya Allah, melimpah-limpah. Saya heran, daripada mana dapat cerita kata beras tak ada dekat Malaysia ni? Saya kerja sini dalam beras ni dah 12 tahun. Belum pernah lagi beras kita yang putus kat Nasha ni. Kebanyakannya beras yang kita import daripada mana tak? Macam import yang saya tahu macam India, Thailand, sini lah banyak. Lihat bang, kegeraman rakyat Malaysia yang bilang Malaysia krisis beras udah terjawab oleh rakyat Malaysia sendiri. Riuh Konoha Malaysia krisis beras kayak gitu ya bang ya. Dan abang apa namanya itu menurut ikinya mengambil konteksnya seakan-akan ingin menyatukan negara Malaysia dan Indonesia. Namun menurut saya Anda salah kayak gitu ya. Kenapa salahnya? Ya karena Anda membela konten-konten hoax yang diluncurkan oleh negara Indonesia kepada negara Malaysia. Sedangkan yang fitnaan daripada negara Indonesia terhadap negara Malaysia sampai tidak membetulkan. Contohnya yang di Malaysia krisis beras, sampai tidak memadahi itu, sampai tidak membuat konten itu di situ kayak gitu ya geng ya. Dan sampai menyokong para pembuat konten-konten hoax itu. Salahnya di situ kayak gitu ya geng ya. Kalau ikinya tidak terlalu percaya sih Malaysia impor jagung lah 100 ton lah. Dan beras lah ini belum terjadi perjanjian kayak gitu ya geng. Ini masih perancangan. Malah digempur-gemburkan dan sampai ya ikinya mendukung kayak gitu ya geng ya. Kalau Indonesia ataupun Prabowo untuk mengimpor beras kepada negara-negara yang berada di sekitar kita, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya kayak gitu. Namun cukupi dulu pangan kita yang berada di Indonesia kayak gitu ya geng ya. Harga dulu stabilkan. Dan ini yang sangat menarik geng buat ikinya untuk bahas geng. Kenapa demikian? Jom kita simak dulu video ini sampai tuntas. Let's go. Seterusnya,
untuk hari ini perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan tekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insya-Allah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Dubes India langsung telepon saya, minta 500.000 ton. Kami tadi sudah mengusulkan ekspor beras 10.000 ton minimal. Guys, kutu beras serbu pemukiman warga di Karawang. Kutu beras menyerang pemukiman warga di Desa Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat pada 2 Juli 2026. Warga menduga hama tersebut berasal dari gudang penyimpanan beras milik Bulog Karawang. Kutu beras masuk ke rumah-rumah warga hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Serangan ribuan kutu beras di permukiman warga Desa Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat membuat resah warga. Selain masuk ke rumah, hama yang diduga berasal dari gudang Bulog Karawang ini juga menyebabkan gangguan kesehatan pada warga. Berikutnya, saudara, warga Desa Tunggak Jati, Karawang, Jawa Barat resah lantaran teror kutu beras dari gudang penyimpanan Bulog masuk ke permukiman. Akibatnya sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan. Direktur Operasi Perum Bulog, Andi Abdal, mendatangi langsung lokasi gudang Bulog di Kelurahan Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat, untuk meninjau kondisi di lapangan. Dalam kunjungannya, Bulog menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang terdampak serta menegaskan bertanggung jawab penuh atas keluhan yang muncul. Sejak menerima laporan dari masyarakat, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pengelola gudang, ketua RT, RW, serta perwakilan warga untuk mencari solusi terbaik dan melakukan penanganan di lokasi. Serangan kutu beras dari gudang Bulog Karawang kok bisa? Bayangin, setiap kali menyapu lantai, ribuan serangga hitam kecil terus berdatangan tanpa henti. Bukan di tengah sawah loh ya, tapi di dalam kamar tidur kita sendiri. Inilah kenyataan pahit yang harus dihadapi warga di Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat. Beberapa bulan terakhir, mereka diteror oleh jutaan kutu beras yang bermigrasi dari gudang penyimpanan Bulog langsung ke dalam rumah-rumah warga. Kamil, seorang warga Kelurahan Tunggak Jati yang rumahnya tepat berada di depan gudang, mengaku kewalahan. Jumlah kutu yang masuk sudah tak terhitung lagi. Disapu sekarang, berapa jam kemudian sudah merayap lagi di dinding. Dampaknya pun mulai menyerang kesehatan. Warga mengeluhkan rasa gatal yang luar biasa hingga bengkak-bengkak karena serangga ini masuk ke ruang tidur dan menggigit mereka saat beristirahat. Kenyamanan rumah yang seharusnya jadi tempat bernaung kini berubah menjadi ruang penuh kecemasan. Merespon jeritan warga, pihak Bulog Karawang akhirnya angkat bicara. Pemimpin cabang Bulog Karawang, Rafki Ismail, menyatakan bahwa pihaknya bergerak cepat melakukan koordinasi intensif untuk menangani hama ini secara terukur dan aman bagi lingkungan. Diketahui gudang yang menjadi sumber kutu tersebut adalah gudang sewaan Bulog. Sebagai langkah penanganan, Bulog kini menerapkan pengendalian hama terpadu mulai dari penyemprotan lingkungan hingga fumigasi menggunakan teknik sulfur. Pihak Bulog juga menegaskan fenomena ini adalah bagian dari siklus hidup hama sekunder, sehingga diklaim tidak memengaruhi mutu beras yang akan disalurkan ke masyarakat karena selalu melewati proses pengolahan dan pemeriksaan yang ketat. Tapi pertanyaannya, percayakah kalian kalau beras yang sudah diserang kutu massal kayak gini kualitasnya masih terjamin? Pusing hasil kutu beras masih serbu pemukiman. Masih besar. Ibu itunya. Iya, anak saya tuh yang di media katanya yang ada tuh. Itu anak saya yang bengkak. Kamar belakang itu. Tempat tidur itu. Baru tadi
dipasang pakai minyak itu nempel. Waduh. Pantasan saja, geng, warga Malaysia menolak keras beras dari Indonesia. Ternyata beras di Indonesia itu banyak kutunya, geng, kutu beras. Kok bisa kayak gitu? Aduh, makanya yang terlalu ditimbun, Pak. Aduh, maka untuk menjual mahal kepada warga, malah mau impor ke negara orang. Aduh, Pak Mairis. Ternyata kegeraman warga Malaysia itulah terbukti, Pak, kayak itu. Warga Malaysia geram, gak mau, gak ada beras Indonesia di sini. Kalau ada beras Indonesia habis. Malaysia akan terjalar hama kutu. Aduh, ya Allah, lebih semoga gak sampai di tempat ikinya. Karena lumayan dekat, ya sekitar 4 jam. Nah, gimana menurut Anda, geng? Kayak gitu ya, geng, ya. Jadi, gak usah sombong dulu. Kita periksa dulu gimana kinerja para pejabat-pejabat kita. Lihat, meskipun di tangani tetap aja kutunya menjalar. Iya, udah gak tahu berapa tahun beras itu ditumpuk di situ, geng. Makanya menimbulkan kutu-kutu beras ini, geng. Waduh, miris sekali ya, geng. Ya, sayang sekali beras seperti itu sepatutnya dibagi ke rakyat lah, kayak gitu ya, geng, ya. Namun kalau dibagi ke rakyat juga habis dimakan kutu, wah, gak sehat juga dong rakyatnya. Aduh, susah banget sih jadi rakyat Indonesia. Kasihan sih. Lebih baik disubsidi saja sih menurut Inya. Contoh negara Malaysia itu ya, geng, ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video Inya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.